Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membawakan video MPL Fantasi, di mana kali ini ada pertandingan yang seru banget, yaitu pertandingan Olimpiade antara Brazil melawan Jerman. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, pertandingan Olimpiade kali ini merupakan pertandingan ulangan ya, di final Olimpiade tahun 2016, yaitu antara Brazil melawan Jerman juga. Dan tentunya menjadi partai pembuka yang cukup seru pastinya untuk diikutin. Dan ditambah lagi Brazil dan Jerman ini menjadi kayak musuh bebuyutan ya untuk di partai nasional tim tentunya. Dan juga bisa kita lihat juga untuk statistik nanti yang bisa gue sebutkan antara dua tim ini, siapa yang lebih unggul, siapa pemain-pemain yang lebih oke yang bisa digunakan. Karena di pertandingan ini nih, pertandingan tim nasional U24 yang sebenarnya biasanya U23, cuman memang karena di partai Olimpiade kemarin 2020 gagal dilaksanakan, dan tentunya pemain-pemain yang umurnya 23 akan jadi 24 ya untuk di tahun ini ya. Dan untuk itu jadi ada peringanan untuk timnas bisa menggunakan pemain U24 dan ditambah plus 3 pemain senior. Dan untuk itu langsung aja nanti akan ada segmen-segmen yang gue bawakan, dan tentunya penjelasan tentang MPL, gimana cara main serta cara downloadnya juga nanti akan gue jelaskan di situ. Dan juga ada segmen team selection yang tentunya bisa menjadi insight juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di pertandingan MPL Fantasi Big Match Brazil melawan Jerman kali ini. Dan ya, untuk teman-teman yang belum paham atau belum ngerti apa itu MPL, MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi berbagai macam jenis game. Kurang lebih ada 20 jenis game kasual yang bisa teman-teman mainin, dan salah satunya ada MPL Fantasi, yang dimana MPL Fantasi itu sendiri adalah aplikasi game layaknya seperti game fantasi ya, dimana teman-teman di sini ditantang untuk bisa buktiin skill analisa serta strategi susun tim sepak bola. Jadi mirip-mirip kayak Football Manager, yang dimana pastinya lebih seru dan juga lebih oke. Karena di sini gue udah merangkum 3 alasan kenapa MPL Fantasi ini lebih oke. Karena yang pertama tentunya teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai macam liga di dunia, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Champion, bahkan juga ada besok pertandingan Olimpiade full bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Dan yang kedua juga karena di MPL Fantasi ini hadiahnya bisa langsung diterima begitu pertandingannya selesai. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan. Pertandingan selesai bisa langsung teman-teman terima hadiahnya. Dan yang ketiga tentunya membuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya, karena jadi nggak cuma nonton doang, tapi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Dan gak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang bisa digunain untuk macam-macam nih. Bisa buat beli makan, bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli baju bola. Jadi banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 yang pastinya seru banget antara Brazil melawan Jerman, partai pembuka yang tentunya bisa langsung teman-teman ikutin di MPL Fantasi. Dan tanpa berlama-lama lagi nanti akan gue langsung paparkan untuk gimana sih cara download, cara install dan cara mainnya, dan juga susunan tim terbaiknya, dan juga tim selection yang bisa digunakan tentunya untuk di partai big match nanti. Dan untuk itu langsung aja kayaknya bisa gue paparkan langsung di smartphone Android tentunya. Let's go. Kamu suka nonton bola? Coba deh sambil main MPL Fantasi, dijamin seru. Kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Kontes spesial untuk semua match Olimpiade Tokyo 2020. Pertandingan lengkap, semua match ada, banyak banget kontes gratisnya, dan total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan yang pastinya seru banget. Dan nonton bola pastinya jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan langsung aja teman-teman buka browser teman-teman semua dan ketik di alamat browsernya id.mpl.live/fantasi, dan udah kebuka untuk websitenya, dan bisa langsung teman-teman klik nih. Untuk yang di gambar bayi bohongin ini di bawahnya ada tulisan download, sekarang langsung aja diklik dan nanti akan kebuka untuk alamat untuk tujuan download foldernya, nanti langsung keluar dan langsung aja kita klik unduh seperti biasa. Dan sambil nungguin downloadannya selesai, gue mau kasih tau lagi ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di Android aja. Jadi untuk teman-teman yang pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga gue mau ingatin untuk teman-teman nanti yang udah download bisa langsung masukin kode referral dari gue, karena tentunya akan dapat berlian bonus yang cukup lumayan ya, 20 berlian bonus. Dan ya, downloadannya udah selesai dan langsung kita bisa buka di folder download, dan downloadan tadi langsung bisa kita klik aja dan bisa di setel dulu ya. Untuk setelannya nanti bisa teman-teman langsung
izinkan, karena ini adalah kayak cek pengamanan doang dari sistem Androidnya, jadi langsung bisa diterima aja. Dan setelah itu langsung diinstal seperti biasa, karena berhubung gue udah diinstal jadi gue nggak perlu install lagi. Dan untuk itu langsung aja kita bisa buka aplikasi MPL tadi, dimana langsung bisa kelihatan nih ikonnya MPL Pro, dan bisa langsung kita lihat untuk game-game yang tersedia banyak banget nih, mulai dari block puzzle, fruit chop, fruit dart, bahkan game-game kayak biliar juga ada, basket, ada soccer royale juga. Gue sering banget nih main soccer royale, seru banget. Dan ada chess, speed chess juga banyak banget. Dan juga tentunya ada MPL Fantasi tadi yang akan kita bahas tentunya kali ini. Dan untuk itu langsung aja teman-teman bisa klik nih, di bawah ada icon Fantasi. Dan di MPL Fantasi ini banyak banget juga cabang olahraga lain yang bisa dimainin ya, kayak mulai dari basket, baseball, kriket. Jadi banyak banget untuk teman-teman mungkin yang suka main olahraga lain, bisa banget nih, sini juga ada. Dan untuk itu langsung kita bahas aja yang sepak bolanya, dimana di sini langsung bisa kita lihat nih untuk pertandingan yang tersedianya juga banyak banget, mulai dari Paris Saint-Germain juga kan banyak banget kan. Kita scroll ke bawah, banyak banget pertandingannya yang bisa teman-teman mainin. Dan langsung aja kita masuk ke Brazil melawan Jerman yang akan kita bahas tentunya untuk susunan tim serta strategi yang ada dari statistik yang bisa gue paparkan nanti. Dan untuk itu langsung aja kita klik untuk pertandingannya dan langsung kita tambahkan tim. Ada di icon bawah, kita klik aja dan langsung bisa teman-teman ambil pemain-pemain yang bisa teman-teman pilih tentunya. Dan sebelum itu gue mau ngasih tau lagi bahwa ada peraturannya di sini, ada 2 peraturan aja, di mana di sini teman-teman dikasih kredit 100 kredit ya. Di mana di sini gunanya untuk bisa menggunakan pemain-pemain yang bisa teman-teman gunakan. Karena pemain-pemain di sini mempunyai kredit yang berbeda-beda ya, tergantung dari performance-nya dia secara permainan tentunya. Semakin jago biasanya semakin mahal kreditnya. Jadi untuk itu kita harus bisa memilah secara bijak kira-kira pemain-pemain mana aja yang bisa masuk ke line up teman-teman semua. Dan setelah itu peraturan yang kedua, teman-teman di sini dikasih jatah 7 pemain untuk setiap dari satu tim aja. Jadi misalkan nih teman-teman pertandingan Brazil melawan Jerman, megang Brazil misalkan, teman-teman nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain Brazil. Di sini teman-teman dikasih jatah hanya 7 pemain maksimal untuk bisa digunakan pemain Brazil, dan sisanya pemain lawan yaitu Jerman di sini. Jadi maksimal 7 aja, dan kurang lebih 2 itu aja untuk rules yang ada. Dan itu langsung aja kita bisa untuk susun tim pemain-pemain yang bisa digunakan. Tapi sebelum itu gue ada statistiknya, nanti akan gue bacakan lagi untuk di segmen selanjutnya, statistik pemain-pemain yang bisa digunakan di pertandingan Brazil melawan Jerman ini. Let's go. Ya, dan langsung aja kali ini gue akan memaparkan untuk statistik yang ada dan juga dari data yang gue dapetin yang lumayan sulit banget ya, karena di data ini gue lihat untuk kedua tim ini benar-benar resultnya aja di 5 pertandingan terakhir tuh gue nggak bisa dapet ini. Apalagi Jerman, dimana Jerman bisa gue lihat untuk result di 5 pertandingan terakhir tuh nggak ada. Bahkan bisa gue tarik mundur pertandingan U23 terakhir Jerman tuh tahun 2016. Jadi benar-benar datanya 0-0 banget. Dan juga bisa gue lihat lagi bahwa di 2 tim ini dari transfermarket.com ya, untuk Brazil memuncaki daftar ya untuk di 2 nama ini. Yang pertama karena si Brazil ini berada di peringkat 3 dunia ya untuk U23 ya, dan juga Jerman ada di peringkat ke-12. Artinya kalau dari segi overall secara kita tarik lebih jauh, Brazil lebih unggul di sini untuk statistik yang ada. Dan untuk value pemainnya juga bisa gue lihat di sini Brazil lebih unggul karena di sini banyak pemain yang cukup mahal-mahal nih ternyata. Salah satunya ada back dari Sevilla yang di sini pemain senior yang diambil oleh pelatih dari Brazil, yaitu bernama Diego Carlos, yang dimana dia untuk Diego Carlos ini sendiri bahkan berharga 45 juta ya, 45 juta euro. Jadi itu cukup tinggi, salah satu pemain dengan value market tertinggi juga nih kayaknya nih di ajang kali ini. Dan juga dia back dari Sevilla, cukup kuat juga bisa gue lihat untuk data yang ada. Statistiknya menyebutkan, nanti akan gue paparkan lagi untuk datanya karena gue harus lihat juga nanti statistiknya dari data yang ada di komputer ini, tapi gue belum buka. Tapi untuk itu bisa kita lihat secara overall lagi bahwa si Brazil ini untuk market value-nya sendiri dia tuh sampai 344 juta euro ya dari keseluruhan tim yang ada ya. Dan untuk Jerman sendiri hanya 128 juta euro. Dan untuk itu berarti dari segi kapasitas tim sendiri bisa kita lihat dari value yang ada harusnya Brazil lebih unggul ya untuk statistik yang ada ya. Tapi untuk itu bisa kita tarik lagi ke bawah, kita lihat lagi apakah benar begitu adanya apa enggak. Jadi untuk itu bisa gue lihat nih sini untuk pemain-pemain yang diambil udah ada ya untuk daftarnya ya. Di sini ada 18 pemain yang udah dicantumkan buat bisa ikut di Olimpiade. Salah satunya pemain-pemain yang cukup bersinar di sini, salah satunya ada Dani Alves juga, yang salah satu pemain senior kawakan yang gue rasa cukup bisa menjadi mental ya untuk
membawa Brazil bisa kembali juara lagi untuk di Olimpiade kali ini. Dan juga di lini depan di sini ada Cunha, dimana Cunha ini cukup gacor juga nih ternyata setelah gue lihat statnya ya. Telah mencetak 8 gol dan 8 assist dari 28 penampilan bersama Hertha Berlin. Dan itu salah satunya aja, nanti akan gue paparkan lagi untuk pilihan pemain yang bisa digunakan tentunya dari kedua tim ini, yang dimana udah gue susun juga dari statistik yang ada. Dan ini merupakan salah satu 8 kurang lebih 8 atau 7 pemain nih yang bisa diambil di pertandingan antara Brazil melawan Jerman nanti di partai Olimpiade di Big Trophy MPL Fantasi tentunya. Dan sebelum itu gue mau ngasih tau lagi bahwa Brazil ini gue udah menemukan untuk fixturnya. Ternyata Brazil ini udah uji coba juga di 5 pertandingan terakhir. Dia mengumpulkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dan 1 kali kekalahan, yang dimana menariknya si Brazil ini kemarin terakhir bermain tanggal 18 November 2020 melawan Mesir U23. Dia kalah 2-1 dan itu cukup aneh menurut gue ya, karena Mesir dari segi tim value pastinya jauh di bawah Brazil ya, dan untuk itu kenapa bisa kalah gue juga nggak ngerti di sini. Tapi artinya bisa menjadi kesempatan buat Jerman mencuri gol dan mencuri kemenangan mungkin di pertandingan pertama, dan untuk itu patut dilihat lebih lanjut. Di mana selanjutnya untuk Jerman sendiri di sini membawa 2 pemain senior aja dari 3 jatah yang diberikan oleh FIFA untuk bisa masukin pemain senior. Yang menarik di sini Jerman memasukin nama dari Max Kruse dan juga ada Maximilian Arnold, pemain Wolfsburg yang kemarin juga cukup gacor ya di Bundesliga. Dan untuk itu gue rasa bisa mengangkat tim nih dari 2 nama ini juga nih untuk bisa membuat mental Jerman lebih kuat pastinya. Dan dari nama-nama yang ada ini gue udah menyusun juga untuk data yang ada, bisa teman-teman lihat mungkin nanti di layar ya. Untuk pemain dari Brazil dulu nih, di sini gue dari pemain Brazil udah mengumpulkan 8 nama, yang dimana dari 3 nama pemain senior yang dibawa oleh pelatih Brazil, dan juga ada 5 nama yang menurut gue ada harusnya masuk ke daftar watchlist underrated teman-teman semua. Di sini yang pertama untuk senior di sini ada Dani Alves, left wing back, yang dimana gue belum tahu nih apakah di MPL Fantasi masuknya sebagai back atau midfielder, tapi nanti kita lihat lagi. Yang dimana Dani Alves ini bermain untuk Sao Paulo ya, 18 kali main di musim terakhir dan mencetak 1 gol dan 4 assist, yang dimana untuk 18 kali main ini untuk ukuran Dani Alves yang berumur udah 37 tahun gue rasa udah harusnya menjadi pemain yang cukup oke ya, karena untuk seorang umur 37 tahun tuh jarang-jarang bisa mendapatkan caps yang lumayan banyak kayak gini. Jadi gue rasa harus menjadi perhatian juga untuk Dani Alves apakah bisa gacor tentunya di pertandingan besok. Dan selanjutnya di nomor 2 ada Santos, kiper, yang dimana sebenarnya ini gue rasa menjadi kiper pelapis ya, karena untuk kiper utamanya gue sering lihat Breno dari statistik kemarin melawan Mesir, juga Breno yang main, pemain Grêmio, pemain dari klub di Brazil, yang tentunya kayaknya gue nggak akan gue pakai nih untuk kiper di sini, karena nanti akan gue pakai kiper untuk dari Jerman ya, karena di Jerman ada kiper yang cukup oke, yaitu Florian Muller, di mana Muller ada pemain Stuttgart, pemain inti Stuttgart, yang dimana di musim lalu bermain di Bundesliga dan full dan telah mencetak hingga 6 clean sheet. Gue rasa menjadi pilihan kiper yang lebih oke dibanding kiper-kiper dari Brazil ini yang bermain untuk Liga Brazil ya, karena dari segi peringkat juga Liga Jerman harusnya lebih tinggi daripada Liga Brazil, dan untuk itu gue mempercayakan untuk Florian Muller bisa berada di kiper. Dan selanjutnya dari Brazil lagi, di mana Brazil nomor 3 ada Diego Carlos yang tadi gue sebutin menjadi pemain termahal di ajang Olimpiade kali ini dengan torehan hingga 45 juta euro ya kalau nggak salah sebut tadi gue, yang dimana dia bermain untuk Sevilla, telah bermain hingga 46 kali musim ini, artinya dia nggak pernah diganti, dan bahkan gue lihat juga dia hanya diganti 2 kali. Dia hanya nggak bermain 2 kali dari seluruh ajang Sevilla. Jadi itu gua rasa menjadi tumpuan emas tumpuan emas Sevilla ya si Diego Carlos ini ya. Dan untuk itu pastinya bisa selalu main untuk Brazil pastinya untuk 90 menit, dan juga telah mencetak hingga 14 clean sheet untuk Sevilla. Itu menjadi torehan yang cukup oke banget buat gua bisa menggunakan Diego Carlos tentunya di lini belakang Brazil. Dan selanjutnya untuk di underrated sendiri Brazil, di sini gua ada 5 pemain yang bisa teman-teman pertimbangkan tentunya untuk bisa masuk ke line up teman-teman semua, di mana ada Anthony, pemain sayap Ajax ya, dengan 46 kali caps pertandingan dengan 10 gol dan 10 assist. Ini merupakan salah satu pemain yang gue rasa menjadi pemain yang cukup gacor nih untuk Brazil sendiri nih, Anthony ini nih, 10 gol 10 assist dan juga menjadi tumpuan lini depan Brazil. Jadi untuk itu kayaknya harus gue gunakan ya Anthony ini. Dan selanjutnya di nomor 2 ada Matheus Cunha yang tadi seperti gue bilang pemain Hertha Berlin dengan 28 kali caps bermain dengan torehan hingga 8 gol dan 8 assist, yang dimana juga cukup tinggi untuk seorang penyerang ya, untuk pemain dari Bundesliga. Gue rasa juga harusnya bisa membaca permainan Jerman ya, karena pemain Jerman juga diisi oleh rata-rata pemain-pemain
pemain Bundesliga juga di sini. Jadi gue rasa harusnya bisa menjadi sword, bisa menjadi andalan untuk line up striker teman-teman semua. Dan di nomor 3 ada Bruno Guimaraes, di mana Bruno Guimaraes attacking midfielder yang dimana bermain untuk Lyon, 33 kali caps dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Yang untuk bisa gue lihat dari segi bermainnya si Bruno Guimaraes ini menjadi pemain yang gue rasa nggak terlalu sering menyuplai bola, tapi dia menjadi kayak motor serangan dari Lyon ya, karena bisa gue lihat juga untuk pola bermainnya juga cukup bisa menjadi pemain yang membuka serangan tentunya, mengawali serangan. Jadi dia jarang banget dapat gol dan assist, tapi mainnya bagus. Dan untuk itu Bruno Guimaraes kayaknya harusnya mesti dipertimbangkan lagi apakah bisa masuk ke line up apa enggak, karena untuk melihat dari segi catatan golnya jadi juga nggak terlalu banyak. Dan selanjutnya ada Douglas Luiz, pemain bertahan Aston Villa ya, gelandang bertahan yang dimana telah mengumpulkan hingga 33 kali caps bertanding bersama Aston Villa, yang dimana Aston Villa tentunya bermain untuk Liga Inggris, yang dimana di daftar puncak untuk peringkat liga terbaik di dunia ya. Jadi untuk itu gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke juga nih Douglas Luiz untuk bisa bermain di line up teman-teman semua dengan torehan 2 assist dari 33 kali caps. Jadi ya nggak terlalu banyak, tapi untuk dari segi permainan cukup oke dan cukup keren juga. Dan selanjutnya nomor 5 ada Reinier, dimana Reinier ini juga gelandang serang dari Dortmund, dimana ini pemain muda berbakat pinjaman dari Real Madrid, yang dimana mainnya juga cukup keren nih, eksplosif, dan bisa dibilang untuk pundit-pundit yang gue baca kemarin, si Reinier ini adalah penerusnya Kakak. Gila loh, cara mainnya emang mirip sih sama Kakak ya, jadi technical banget, dan gue rasa juga bisa menjadi pilihan yang oke untuk bisa teman-teman ambil di line up teman-teman semua. Dan untuk pemain Brazil udah, dan selanjutnya untuk pemain Jerman di sini gue juga udah mengumpulkan untuk 2 nama pemain senior dan juga ada 4 nama yang under radar yang bisa menjadi watchlist untuk teman-teman semua bisa ambil di line up teman-teman semua. Jadi mana langsung aja untuk pemain seniornya ada 2 di sini. Yaitu yang pertama ada Maximilian Arnold yang tadi gue sebutin, di mana Maximilian Arnold ini bermain untuk Wolfsburg menjadi gelandang serang ya, menjadi gelandang serang dengan torehan hingga 3 gol dan 6 assist. Dan untuk itu bisa gue lihat juga untuk cuplikannya dia, cara bermainnya gimana, highlightnya di YouTube, dia juga gue rasa cukup bisa menjadi daya serang yang cukup oke ya, menjadi motor serangan juga, pemain gelandang serang yang sering maju ya. Dan untuk itu kayaknya untuk peluang dia mencetak gol gue rasa juga cukup tinggi, ditambah lagi dia akan melawan timnas U23 yang dimana minim pengalaman juga gue rasa. Dan untuk itu Maximilian Arnold nih unggul dari segi mentalitasnya juga, berumur 28 tahun, dan gue rasa juga bisa menjadi mengangkat mental dari timnas Jerman ya gue rasa ya. Jadi bisa gue harapkan untuk Arnold bisa berada di line up gue juga, dan juga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua bisa ambil Arnold nih di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya nomor 2 ada Max Kruse, di mana Max Kruse ini adalah penyerang Union Berlin, bermain untuk Union Berlin dengan torehan hingga 22 kali main dan 11 gol. 11 gol nih salah satu menjadi pemain kunci Union Berlin ya untuk bisa bertahan di Bundesliga kemarin. Jadi gue rasa juga cukup oke banget, ditambah Union Berlin ini merupakan tim yang baru banget promosi di musim lalu. Jadi gue rasa juga bisa menjadi pilihan yang bagus si Max Kruse ini untuk bisa teman-teman ambil. Dan untuk selanjutnya ada pemain yang under radar nih, dimana pemain-pemain yang di watchlist dan statistiknya cukup oke yang bisa gue sebutin. Di sini ada Florian Müller, kiper yang tadi bisa gue bilang, kiper Stuttgart dengan torehan 31 kali main, menjadi kiper utama Stuttgart dan telah mencetak 6 clean sheet, juga bisa menjadi pemain yang cukup oke, bisa berada di line up teman-teman semua. Dan di nomor 2 ada Felix Udohai, dimana Felix Udohai ini di tahun 2017 kemarin Wenger sempat pengen banget dia bisa berada di Arsenal ya, waktu itu masih Wenger pelatih Arsenal, menjadi pemain muda berbakat, dan sekarang tentunya juga menjadi pemain andalan dari Augsburg untuk bisa menjaga lini bertahan Augsburg ya, dengan 29 kali main dan juga telah mencetak hingga 1 gol ya. Dia tuh berarti tipikal back yang untuk set piece tendangan penjurunya dia maju, jadi sering menjadi kayak sundulan tinggi karena dia tinggi banget, tingginya kalau nggak salah 194 cm ya. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus untuk teman-teman semua ambil nih Felix Udohai di lini bertahan dari Jerman. Tapi sayangnya si Udohai ini sebenarnya kemarin masuk nih untuk line up dari Euro Jerman kemarin, timnas senior, cuman dia nggak main karena ada cedera ankle, dan gue belum lihat lagi apakah dia sekarang udah sembuh atau belum. Jadi nanti akan gue pasang dulu Udohai, dan untuk misalkan di line up nggak keluar nanti akan gue ganti dengan Benjamin Henrichs ini nih, dimana di nomor 3 di sini ada Benjamin Henrichs tadi yang seperti gue bilang, kalau misalkan Udohai nggak main gue ganti dengan Henrichs ya, dimana Benjamin Henrichs ini bermain untuk Leipzig, back kanan, yang dimana juga sering menjadi
pelopor serangan ya, layaknya back modern sekarang. Back kanan modern kan seringnya maju ke depan dan menyuplai bola. Nah, Benjamin Hendricks ini gaya mainnya sama kayak gitu, sering maju ke depan dan menyuplai bola crossing, dan gue rasa juga cukup oke dengan torehan hingga 13 kali main bersama Leipzig kemarin dengan torehan hingga 1 assist. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke juga nih Benjamin Hendricks. Dan selanjutnya di nomor 4 ada Nadim Amiri, di mana Nadim Amiri ini juga salah satu pemain yang cukup mahal ya. Kemarin bisa gue lihat harganya kurang lebih ada di angka 30 jutaan ya. Ada di angka 18 jutaan. Jadi gue rasa juga cukup mahal nih untuk Nadim Amiri, pemain dari Leverkusen, bermain menjadi attacking midfielder yang membantu serangan seperti biasa kayak Arnold tadi. Dan juga ini gue rasa menjadi motor serangan yang cukup oke nih, dimana diisi oleh pemain tengah yang cukup berkualitas, yang dimana pelatih Jerman gue rasa cukup oke nih untuk bisa menempatkan pemain-pemain yang cukup senior, cukup oke di lini tengah, menjadi menguasai lini tengah gitu. Dan tentunya jika udah menguasai lini tengah, tentunya untuk lini serangnya juga lebih aman, lebih nyaman untuk bisa mencetak gol. Dan Nadim Amiri juga bisa menjadi pilihan yang bagus untuk teman-teman semua untuk bisa berada di line up untuk pertandingan Olimpiade besok. Dan berikut untuk nama-nama yang bisa gue paparkan ya dari 2 tim ini, dan tentunya gue lebih memegang Brazil untuk kali ini, dan tentunya gue udah checklist nama-nama yang bisa bermain di sini, dan tentunya langsung aja untuk bisa kita masukin di line up MPL Fantasi. Let's go. Dan ya langsung aja dari nama-nama tadi yang gue sebutin di sini, gue langsung masukin aja untuk kita tambahkan tim. Dan langsung aja dari nama-nama tadi yang gue sebutin untuk kiper dulu nih. Di sini kiper gue menggunakan Florian Müller tentunya, goalkeeper dari Jerman ya. Iya, goalkeeper dari Jerman ya. Tadi statistik yang gue sebutin bahwa dia kiper yang cukup oke, bisa digunakan. Dan selanjutnya dari defender tadi ada Dani Alves tentunya, dan juga ada Diego Carlos, pemain Sevilla, dan juga ada siapa tadi? Felix Udohai, pemain muda berbakat dari Jerman. Dan selanjutnya midfielder. Di sini midfielder gue menggunakan tadi ada Maximilian Arnold tentunya, pemain Jerman, dan ada Nadim Amiri juga, dan juga ada Bruno Guimaraes ya. Antara Bruno Guimaraes atau Douglas Luiz, gue memilih Bruno Guimaraes. Ya, Bruno Guimaraes. Dan juga ada Renier yang gue pilih karena dia menjadi pemain muda berbakat Dortmund ya. Sering banget gue lihat untuk pemain ini untuk permainannya cukup oke, seperti kakak tentunya. Dan selanjutnya kita masuk ke forward. Di sini forward gue tadi udah lihat dari statistiknya ada tadi, gue masukin Max Cruz, selanjutnya ada Anthony, dan juga ada Matheus Cunha. Di sini ada Gabriel Martinelli juga, dan juga ada Richarlison, yang sayangnya Richarlison ini kabar terakhir gue lihat dia nggak dikasih izin sama Everton untuk bisa main di Olimpiade. Dan untuk itu gue belum tahu lagi kabar selanjutnya. Nanti mungkin untuk data yang ada, misalkan udah keluar line up-nya sejam sebelum pertandingan, nanti bisa gue ganti di edit tim. Dan juga ada Gabriel Martinelli nih yang sebenarnya bisa menjadi andalan juga nih kalau memang dia main ya. Cuman sayangnya kemarin dari statistik yang ada untuk di Arsenal sendiri dia jarang menjadi starting line up, jadinya gue lebih memusatkan ke Matheus Cunha, yang dimana juga untuk selected by-nya juga cukup rendah dengan 10,71%. Gue rasa bisa menjadi pemain yang diferensial juga nih si Matheus Cunha. Tapi kalau memang ternyata misalkan si Richarlison juga bisa main nanti menjadi starting line up, gue rasa akan masukin Richarlison nih. Dan selanjutnya berikut untuk susunan tim gue kali ini, dimana dari kiper lagi di sini ada Florian Müller. Selanjutnya di defender gue ada Felix Udohai, ada Diego Carlos, dan juga ada Dani Alves. Dan di midfielder di sini gue ada Renier, pemain muda berbakat, ada Bruno Guimaraes dan Nadim Amiri, dan juga Maximilian Arnold. Dan di forward di sini gue menggunakan Matheus Cunha, Anthony, dan Max Cruz. Dan selanjutnya langsung aja kita klik lanjut dan kita pilih kapten. Dimana pilih kapten di sini gue menggunakan pemain yang emang dari statistik yang ada cukup tinggi ya. Di sini ada dari Brazil. Di mana Brazil di sini untuk pemain yang cukup tinggi statistiknya ada Anthony dengan 10 gol 10 assist, dan untuk itu gue langsung jadiin kapten. Dan yang kedua di sini ada Matheus Cunha ya. Matheus Cunha telah mencetak 8 gol 8 assist untuk Hertha Berlin di musim lalu, jadi gue rasa juga cukup oke untuk bisa menjadi vice captain di susunan tim kali ini. Dan berikut untuk kapten dan vice captain yang bisa gue paparkan. Dan selanjutnya langsung aja kita simpan tim. Kita pilih kontes yang ada, langsung aja kita klik nih yang 5 berlian ya, dan langsung aja kita daftar tim di bawah dan bayar. Dan ya, kita langsung udah bergabung di kontes dan tinggal kita tunggu hasil dari kontesnya. Dan semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasi kali ini tentunya. Dan untuk teman-teman semua, thank you banget udah nonton. Dan juga gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua bahwa di MPL Fantasi ini memiliki hadiah
berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga reminder lagi untuk info live match yang bisa dimainin di sini, ada Brazil melawan Jerman tentunya nanti di minggu ini, ada pertandingan Big Trophy tentunya yang bakal seru banget untuk bisa dimainin. Dan untuk itu langsung segera bisa teman-teman download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Dan juga gue mau ngasih tahu juga untuk link kode referralnya nanti akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah, yang dimana cukup lumayan ya, bisa dapetin berlian bonus 20 berlian bonus dari gue tentunya. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang mungkin yang punya masukan, saran serta kritik bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran tentunya. Dan juga mungkin untuk nama-nama lain yang terlewat bisa langsung teman-teman tulis di kolom komentar di bawah untuk data yang ada serta nama-nama yang cukup gacor tentunya bisa digunakan. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.